Kakak, orangnya sudah dibawa kembali. Hahaha. Ye Chang, kau adalah jenius langka keluarga. Ye, hari ini kau seperti anjing, tergenggam di tanganku. Apa yang kau inginkan? Tentu saja melumpuhkanmu. Mengapa kalian di satu adalah saudaraku, satu adalah tunanganku. Kalian malah bersekongkol menjebakku. Mengapa? Karena kau tidak layak menjadi putra mahkota keluarga Ye. Sudah lama kukatakan padamu, serahkan genta kekacauan keluarga Ye kepadaku. Tapi kau menolak, maka aku harus beralih ke Ye Cheng. Asal aku bantu Ye Cheng menjadi putra mahkota, dia akan memberikanku genta kekacauan. Dan kau adalah penghalang terbesar di jalan kami. Kau pantas mati di sini. Ye Cheng, kau berani berkolusi dengan keluarga Chen? Mengincar genta kekacauan keluarga? Tahukah kau, genta kekacauan adalah senjata pusaka keluarga Ye? Lalu bagaimana? Jika kau yang jadi putra mahkota, genta kekacauan tidak ada hubungan sama sekali denganku. Kalau begitu, lebih baik kumanfaatkan dengan baik. Lagi pula, setelah aku menjadi putra mahkota, tunanganmu, dia juga tunanganku. Nanti, dengan kuasai keluarga Chen dan keluarga Ye, satu genta kekacauan itu apa? Ngobrol apa dengan sampah ini? Lagi pula fondasi tubuhnya hancur, biarkan dia mati di sini. Ide bagus. Aduh, jahat banget kamu. Langit bergema, naga peti merasuk tubuh. Sembilan naga petir Raja Dewa akan tembus surgawi masuk jajaran dewa. Begitu Raja Dewa masuk jajaran dewa, pasti ada dewa pedang dunia fana baru. Kuil Raja Dewa di benua Lingjing pasti jadi sekte abadi. Hari ini Ye Chang buka gerbang surgawi dengan pedang, membuka jalan dewa bagi dunia, membuka dunia yang sempurna. Pedang ini menegakkan hati bagi langit dan bumi, menentukan nasib bagi rakyat, meneruskan ajaran suci para leluhur, membuka perdamaian abadi. Pedang datang. Ye Chang berangan-angan jadi dewa dunia fana. Sudah minta izin Chen Kunlun belum? Haha, Bahaya. ini leluhur iblis Chen Kunlun. Kuil Raja Dewa tindas ras iblis kami puluhan ribu tahun. Masih berkhayal buka gerbang surgawi hari ini. Jadi jalan dewa, Chen Kunlun ambil nyawa anjing Raja Dewa ini. Hari ini Raja Dewa ditekan oleh langit, pasti sulit melawan Chen Kunlun. Hari ini aku, Ye Chang, kepala kuil Raja Dewa, akan mempersembahkan 10.000 tahun kultivasiku untuk menenggelamkan leluhur jalan iblis ini, Chen Kunlun, dan menyegelnya di puncak Kunlun. Saat genta kekacauan berbunyi 9 kali, dan 9 tribulasi petir naga bergerak, itulah saat aku kembali. Tidak. Aku tak menyangka ingatan kehidupan lampauku bangkit. Naga berenang di air dangkal, terdampar di tanah jahat. Baiklah, mari kita hitung dulu. Pondasiku hancur. Sepertinya harus dipulihkan dulu. Tubuhku sangat lemah. Untuk mengembalikan kekuatan masa laluku, aku butuh genta kekacauan. Mari serap energi alam semesta ini dulu, selamatkan pondasi, dan pulihkan 10% kekuatan. Inti emas sempurna. Awal mengintip jalan dewa. Putri, mereka hampir menyusul. Nona Manis, ku beri kesempatan terakhir.
Maukah kau jadi selirku, Chen Tian? Membiarkan putri keluarga kerajaan Qingqing jadi selir keluarga Chen jalur iblis? Kau pikir kau siapa? Hahaha. Berani menolakku? Jangan salahkan aku tak berbelas kasihan. Putri, hati-hati! Ayo, Putri, lepaskan aku. Seru sekali. Dasar dua sampah. Kilat. Putri, ada apa? Putri, lari, cepat lari. Bermaksud kabur? Tembus ribuan panah. Hei, kamu siapa? Sok ikut campur. Cari mati? Aura jalur iblis. Jangan-jangan dia keturunan Chen Kunlun? Dengan kemampuanmu, tak pantas tahu namaku. Sombong sekali kau. Tapi siapapun kau, berani halangi urusanku, Chen Tian, harus mati. Sekarang kuantar kalian ke alam baka. Kalau begitu, hari ini kuperlihatkan padamu, apa itu pedang kilat sejati. Pedang datang. Kau bisa menggunakan pedang kilat? 3 juta dewa pedang di langit. Bertemu denganku pun harus tunduk. Kilat. Perisai energi iblis. Ah. Kalian hancurkan perisai energi iblisku. Tebasan kilat. Kabur darah. Kabur darah. Siapa kau? Bagaimana kau bisa menggunakan pedang kilat guruku? Gurumu adalah Zian. Bagaimana kau tahu? Benar kalau begitu. Zian sekarang baik-baik saja. Kau berani sebut langsung nama Dewi Pelindung Negara? Dewi Pelindung Negara. Tak kusangka. Zian kini jadi Dewi Pelindung Negara. Kau sebenarnya siapa? Yang rendah, Ye Chang. Keluarga Ye dari kota Qingqing. Bagaimana ketemu? Tidak, sudah mencari di seluruh kota Qingqing. Masih belum ketemu. Bagaimana mungkin orang hidup begitu bisa hilang? Mungkin Ye Chang sadar tak bisa lawan aku rebut posisi putra mahkota. Jadi dia kabur. Agar tak mempermalukan diri saat pertarungan putra mahkota. Kamu bohong. Kakakku takkan kabur. Dia pasti datang. Oh ya, kalau begitu aku lihat berani dia datang hari ini. Kalau tak ikut uji kualifikasi posisi putra mahkota, Dia tak berhak ikut. Elder pertama, elder kedua, waktunya sudah tiba. Tapi Ye Chang belum muncul. Mohon kedua elder umumkan hasil ujian, agar keluarga lain di kota Qingqing. Tak bilang keluarga Ye tak punya aturan. Benar juga. Kalau begitu, umumkan saja. Kuumumkan Ye Chang terlambat, tak hadir, tak ikut uji kualifikasi. Dibatalkan. Kedua elder. Waktunya belum habis. Langsung diumumkan. tak sesuai aturan kan? Kakak, kakak kau baik-baik saja, Ye Chang, ada apa? 2 ahli inti emas mengawalmu? tapi tak bisa bunuh dia. Aku sudah menghancurkan fondasinya. Kenapa dia masih berani kembali? Jangan-jangan ada yang tidak beres. Aku memang tak pernah menganggapnya hanya tahap inti emas. Aku sudah hampir inti emas. Kalaupun dia kembali, aku punya banyak cara untuk membunuhnya. Dia tak pantas jadi putra mahkota. Lagi pula tes bakat hari ini. Belum tentu dia lulus. Ye Chang, ada apa? Kamu kelihatan terluka. Jangan-jangan ada yang menyerangmu? Ya, keponakan. Pemilihan putra mahkota sudah dekat. Kalau ada yang menyerangmu, kamu harus beritahu. Aku Ye Qinghai takkan membiarkannya. Sudahlah, karena sudah kembali. Mari mulai tes bakat. Genta kekacauan ini. Konon pemimpin kuil Raja Dewa menjatuhkannya di benua Lingjing, lalu diperoleh leluhur keluarga Ye, menjadi senjata pusaka keluarga. Selama ribuan tahun, leluhur kami merawatnya turun-temurun. Kini penuh dengan jiwa keluarga Ye. Putra mahkota Ye dipilih olehnya.
Dekati genta kekacauan. Pukul hingga berbunyi 2 kali. Maka dinyatakan lulus. Masuk seleksi putra mahkota. Genta kekacauan. Akhirnya bertemu lagi sobat lama. Hari ini kau bunyi 9 kali. Raja Dewa telah kembali. Bagus. Ye Chang kembali pun bagaimana? Dengan bakatmu, tak layak bersaing denganku. Biar ku tunjukkan perbedaan antara kita. Bakat putra Ye Chang disaksikan semua. Usia 10 masuk tahap melatih energi. Usia 15 capai tahap pondasi. Kini setengah langkah ke inti emas. Jika tebakanku benar, Putra Ye Chang pasti bunyikan genta kekacauan 5 kali. ketua sebelumnya hanya 4 kali. Apakah bakat putra Ye Chang lebih hebat dari ketua sebelumnya? Tentu saja, seperti kita ini, mendekati genta kekacauan saja mungkin tak mampu. Luar biasa. Lima dentang, bakat langka. Putra Ye Chang sungguh hebat. Bakat Ye Chang begitu kuat sampai genta kekacauan berdentang 5 kali. Ya, bakatnya sangat kuat. Baru pertama kali kulihat. Meski dentang kelima agak lemah, tapi bakatnya tetap di atas kita. Wah, keluarga Ye akan punya bakat langka. Giliranmu. Bakat itu apa? Kakakku lebih hebat. Oh ya? Kok dasar tubuhnya tampak bermasalah? Jangan-jangan dasarnya rusak. Kak, dasar tubuhmu bermasalah? Karena fondasimu sudah bermasalah, lebih baik jangan ikut tes ini, agar tidak melukai tubuhmu. Ye Chang, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa, bukan masalah besar. Membunyikan genta kekacauan ini mudah bagiku. Orang yang fondasinya sudah hancur, berani bicara soal membunyikan genta kekacauan? Lucu sekali. Chen Jiao Jiao. Kakak ipar, bagaimana bisa kau berkata begitu pada kakakku? Aku datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Chen Jiao datang untuk membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan? Mengapa? Tentu karena sampah di keluargamu ini sekarang bahkan fondasinya hancur. Haruskah aku, Chen Jiao Jiao, mengikuti seorang sampah? Yang akan kunikahi adalah putra mahkota keluarga Ye, bukan sampah keluarga Ye. Kedua sesepuh. Keluarga Chen di kota Qingcheng termasuk keluarga besar. Jika bisa menjalin hubungan pernikahan dengan mereka, pasti akan memperindah keluarga Ye. Jika kedua sesepuh bersedia, setelah aku menjadi putra mahkota, aku bersedia menikahi Chen Jiao Jiao. Ye Chang, apa maksudmu? Tentu untuk kebaikan keluarga Ye. Kalau sumber daya latihan keluarga Chen disediakan untuk keluarga kita, keluarga Ye pasti akan melahirkan lebih banyak petarung hebat. Apa salahnya? Keluarga Ye dan keluarga Chen akan bersatu lewat pernikahan, masih perlu memikirkan perasaan seorang sampah? Aku setuju. Terima kasih, kedua sesepuh. Bagaimana kau bisa memperlakukan kakakku seperti ini? Kakakku begitu baik padamu. Diam. Kau ini siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Kau berani memukul adikku. Kau cari mati. Kau cari mati. Masih mau berkelahi? Ayo, aku ingin lihat sampah sepertimu, sisa kemampuan apa lagi? Serang! Dengan kemampuanmu yang seperti ini tak pantas. Kau cari mati. Tak perlu menghiraukan sampah seperti dia. Dia cuma sampah yang akarnya sudah hancur. Dia bukan dari dunia yang sama dengan kita. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Apa aku tidak salah dengar? Mau bertaruh apa? Bertaruh apakah aku bisa lulus tes putra mahkota. Kalau aku lulus tes, kau dan Chen Jiao Jiao harus berlutut dan meminta maaf pada adikku. Hal seperti ini perlu ditaruhkan? Dengan bakat sampah sepertimu, masih mau membunyikan genta kekacauan? Kakakku bukan sampah. Benarkah? Akar rusak. Tapi bahkan genta kekacauan tak bisa didekati. Ye Chang, kau sudah memutuskan. Kalau keluarga lain di kota Qingcheng tahu calon putra mahkota keluarga, Ye bahkan tak bisa mendekati genta kekacauan. Keluarga Ye di kota Qingcheng takkan bisa angkat kepala. Ye Chang, akarmu rusak. Bahkan jika bertanding dengan Ye Chang, kau pasti kalah dari Ye Chang. Menurutku, ujian ini cukup saja. Simpanlah sedikit harga dirimu. Baik, kalau begitu saya umumkan hasil ujian. Tunggu dua sesepuh. Saya belum melakukan ujian. Kalian sudah memutuskan hasilnya. Bukankah itu tak adil? Ye Chang, kau meragukan keputusan kami? Akarmu sudah rusak. Di hadapan semua orang ini, kalau kau bahkan tak bisa mendekati genta kekacauan, memalukan dirimu sendiri saja sudah cukup. Kau masih mau mempermalukan muka keluarga Ye? Saya pasti tak setuju, karena kau membuat muka keluarga Ye tercoreng.
Menurutku orang harus tahu diri. Kakak, fondasimu hancur. Aku juga sedih. Tapi jika kau mempermalukan keluarga Ye, itu salahmu. Betul, keluarga Ye adalah keluarga nomor 1 di kota Qingcheng. Jika putra mahkota cadangan bahkan tak bisa mendekati senjata pusaka warisannya sendiri, jika tersiar, bukankah itu jadi bahan tertawaan? Bisa jadi bahan olok-olok seluruh kota Qingcheng. Jadi kau tak berani. Baik, jika kau mau main, ku temani. Tapi fondasimu hancur. Jika kalah, jangan bilang aku menang tak terhormat. Tak usah kau khawatirkan. Karena ini taruhan, harus ada hadiahnya kan? Jika aku kalah, akan ku berikan kristal kilin ini padamu. Serius? Bagaimana bisa? Kristal Kilin, ayah dapatkan dengan susah payah dari pegunungan Kilin untuk membantumu menyucikan sumsum dan tulang. Dasar sampah fondasi hancur seperti dia, pantas pakai kristal kilin untuk menyucikan sumsum? Tidak, aku tak setuju. Karena taruhan ini diajukan Ye Chang, maka biarlah begitu. Aku akan jadi saksinya. Baik, aku ingin lihat sampah seperti kau ini masih punya kemampuan apa lagi. Kristal cilin ini pasti jadi milikku. Ye Chang ini benar-benar tidak tahu diri. Kami ucapkan selamat lebih dulu. Putra Ye Cheng menjadi putra mahkota. Semuanya tenang saja. Jika saya menjadi putra mahkota, pasti pimpin keluarga Ye jadi keluarga teratas di kota Qingcheng. Kakak, kenapa kamu bertaruh dengannya? Tenang saja. Cepat uji saja. Saya sudah tidak sabar menyerap kristalmu itu. Maka buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa? Ye Chang fondasinya sudah hancur, tapi bisa mendekati genta kekacauan? Lihat orang ini. Genta kekacauan sepertinya tidak menolaknya sama sekali. Ini tidak mungkin. Mendekat saja untuk apa? Bisa tidaknya membunyikannya masih belum pasti. Katanya semangatnya cukup kuat, tapi katanya tidak ada gerakan sama sekali. Ini mungkin bahkan tidak bisa mendekati genta kekacauan. Ini bagaimana? Hahaha. Ye Chang, saya bilang jangan diuji. Putra mahkota cadangan keluarga Ye saya bahkan tidak bisa membunyikan genta kekacauan. Jika ini tersebar, keluarga Ye mungkin akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Qingcheng. Wah, kalau begitu, saya umumkan hasil tes ini. Leluhur kedua, lebih baik lihat jelas dulu sebelum bicara. Retak, genta kekacauan ternyata retak. Bagaimana mungkin? Kenapa genta kekacauan jadi begini? Aduh, bahkan retak? Tidak mungkin. Fondasinya hancur. Bagaimana mungkin membunyikan genta kekacauan? Bunyi sekali itu apa? Hari ini aku akan membuatnya berbunyi 9 kali. Bercanda? 9 kali? Sejak dulu, tak pernah ada yang mencapai 9 kali. Bahkan leluhur generasi pertama pun tak mungkin mencapai tingkat 9 kali itu. Itu karena bakat kalian kurang. Diam. Meski kami bukan keluarga terhebat di benua Lingjing, tapi di kota Qingcheng ini, kami termasuk keluarga legendaris teratas. Berani-beraninya kau bilang bakat kami rendah. Qingcheng cuma sepetak kecil. Apa yang bisa dibanggakan Ye Chang? Kau sudah gila. Dasar sampah yang akarnya hancur. Mau genta kekacauan berbunyi 9 kali. Genta kekacauan itu kehilangan karatnya. Itu berkat Ye Cheng. Kau cuma memanfaatkan kesempatan dari Ye Cheng. Kau pikir dengan kemampuanmu yang payah ini bisa membuat genta kekacauan berbunyi 9 kali? Sudah kuduga. Ternyata begitu, orang yang akarnya hancur mana mungkin membuat genta kekacauan berubah drastis. Benar, hanya bangsawan Ye Cheng yang berbakat luar biasa yang bisa membuat genta kekacauan kehilangan karatnya. Ye Chang cuma kebetulan memanfaatkan situasi. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana genta kekacauan berbunyi 9 kali. Kau menghayal. Kau cuma memanfaatkan Ye Cheng dan kebetulan membunyikan genta kekacauan sekali, lalu jadi sombong. Keluarga Ye punya orang sepertimu, sungguh memalukan. Penatua kedua, kau begitu memihaknya. Jangan-jangan kau disuap? Apa yang kau omong? Ye Cheng adalah jenius langka keluarga, Ye tak mendukungnya, sudah kau malah menghinanya. Aku tak mendukung Ye Cheng, harus dukung sampah sepertimu? Hahaha, kalian bilang fondasiku hancur. Bagaimana fondasiku hancur? Bukankah kalian tahu? Ini... Apa yang terjadi? Apa maksudmu? Semua cuma omong kosongnya? Fondasi hancur? Dia cuma memfitnah. Memfitnah. Memfitnah atau bukan? Nanti kau tahu. Hari ini kuperlihatkan satu hal, sungai dangkal tak jebak naga. Naga kini terbangun dan guncang dunia. Apa? Ye Chang bunyikan genta kekacauan lagi? Sepanjang sejarah keluarga Ye, tak ada yang bunyikan genta kekacauan 2 kali. Apakah Ye Chang jenius luar biasa? Tak mungkin. Fondasimu hancur. Bagaimana kau bunyikan genta kekacauan? Kata dalam tempurung. Hari ini, 9 dentang genta kekacauan kembali terdengar.
Genta kekacauan berdentang 7 kali angin dan awan bergolak. Genta kekacauan berdentang 8 kali, langit dan bumi berubah warna. Genta kekacauan berdentang 9 kali, 9 naga bersuara serentak. Dia menyerap 9 naga petir di dalam genta kekacauan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tribulasi Naga 9. Apakah Raja Dewa telah muncul? Itu Tribulasi Naga 9. Raja Dewa benar-benar kembali. Arahnya menuju kota Cinceng. Zian, genta kekacauan berdentang 9 kali. Raja Dewa telah muncul. Benar, kuil Raja Dewa kini memiliki tuan. Hong Yan, pimpin sisa prajurit kuil Raja Dewa. Kita pergi menyambut Raja Dewa. Genta kekacauan berdentang 9 kali. 9 naga bersuara serentak. Dia malah menyerap 9 naga petir di dalam genta kekacauan. Dia diakui oleh genta kekacauan. Menjadi pemilik senjata legendaris ini. Aku tidak percaya. Sampah yang pondasinya hancur. Bagaimana bisa diakui genta kekacauan? Kecurangan kamu pasti curang. Kamu sendiri tak punya kemampuan, jangan meragukan orang lain. Kakakku Ye Chang kini diakui genta kekacauan. Dia kini pemilik baru genta kekacauan. Senjata pusaka keluarga Ye, hari ini akhirnya mengakui tuannya. Ini kehormatan bagi keluarga Ye. Hahaha. Ye Chang, bakatmu ternyata diakui genta kekacauan. Bagus, sangat bagus. Sekarang kuumumkan, Ye Chang putra mahkota baru keluarga Ye. Aku menentang. Apa? Kalian masih keberatan? Bakat Ye Chang diakui genta kekacauan. Mengapa tak bisa jadi putra mahkota baru? Posisi putra mahkota selalu dipilih dari calon putra mahkota. Tak pernah terdengar hanya karena diakui genta kekacauan, langsung bisa jadi putra mahkota. Eldest Elder, ini tak sesuai aturan. Mungkin tak akan membuat orang lain tunduk. Benar, mungkin kekuatan genta kekacauan sudah memudar, tak sehebat dulu lagi. Jadi dia hanya kebetulan beruntung. Betul, genta berbunyi 9 kali pun bagaimana? Kau tetap sampah tak berakar. Ingin jadi putra mahkota? Tunjukkan kekuatanmu, bertarunglah dengan jujur. Hari ini kita duel. Ye Chang. Pondasi Ye Chang rusak, kondisinya belum stabil. Kau mau manfaatkan kelemahannya? Apa maksudmu manfaatkan kelemahan? Pertarungan putra mahkota selalu setelah tes kualifikasi. Karena Ye Chang sudah lulus tes, maka pertarungan ini sah. Lagi pula pondasinya rusak karena nasib buruknya. Meski begitu, tak boleh ganggu pertarungan putra mahkota. Jika tunggu pondasinya pulih, sampai kapan kita tunggu? Ye Chang benar. Karena Ye Chang sudah lulus tes, maka biarkan ikut pertarungan, apa salahnya? Pertarungan putra mahkota. Baik, ku terima. Kakak, jangan termakan provokasinya. Tidak apa aku tahu batasnya, tapi sebelumnya, bukankah kalian harus penuhi janji? Bersujud minta maaf pada adikku. Aku putri sulung keluarga Chen. Minta aku sujud pada perempuan hina ini? Tidak mungkin. Kalau begitu, kalian tidak mau penuhi janji? Lalu bagaimana? Baiklah. Kalau begitu, kalian semua bubar saja. Perang putra mahkota tergantung suasana hatiku. Kapan suasana hatiku baik, baru aku setuju. Lagi pula genta kekacauan ada di tanganku. Aku bisa menunggu. Dia ini pondasinya tidak stabil. Serang sekarang, habisi dia. Aku masih putra mahkota keluarga Ye. Kalau tunggu pondasinya pulih, nanti akan repot. Apa maksudmu? Aku ini putri sulung keluarga Chen. Juga keluarga kerajaan bertemu keluarga Chenku. Harus memberi jalan. Kamu masih mau genta kekacauan, aku tak jadi putra mahkota. Siapa yang kasih genta kekacauan? Baik, aku akan berlutut padanya. Kemari, Kakak ini tidak baik. apa salahnya? Mereka memukulmu, harus bayar konsekuensinya. Oh, maaf. Tampaknya lutut kalian juga tak berharga. Jangan terlalu sombong. Perang putra mahkota pasti buatmu bayar harga. Meski dapat pengakuan genta kekacauan, lalu apa? Kamu tetap sampah. Kakak seharusnya tak setuju pada mereka. Tidak apa-apa. Hanya beberapa hal harus dilakukan. Yakin? Siapa sebenarnya yang hancurkan pondasimu? Yakin nanti kau tahu. Karena keduanya setuju perang putra mahkota, maka mulai saja perang putra mahkota sampai satu pihak menyerah, hidup atau mati, tidak peduli. Jika dasar Ye Chang bermasalah, genta kekacauan bisa berbunyi 9 kali. Ayo kak, biar kulihat kemampuan apa lagi yang kau punya. Mencari masalah sendiri pasti celaka.
Hari ini akan kutunjukkan. Orang yang dasarnya sudah hancur masih begitu sombong. Cari mati. Mengingat kita bersaudara, lebih baik kau serahkan diri dengan menyegel kekuatanmu. Kalau tidak, pedang Qian Kunku ini tak akan mengenal siapapun. Bermain pedang di hadapanku, tidak tahu diri. Ayo, Kau mau lawan aku cuma pakai 2 jari? Ini pedang leluhur keluarga Chen Kunlun. Chen Changkun sudah lama menghilang. Pedangnya malah ada di Ye Cheng. Tampaknya bakat Ye Cheng sudah lama diakui leluhur keluarga Chen. Tentu saja. Leluhurku sendiri yang memberikannya pada Ye Cheng. Pedang Qian Kun ini diberi makan darah inti leluhurku. Satu tebas, segalanya musnah. Apalagi Ye Cheng. Bahkan penatua tertinggi keluarga Ye di hadapan pedang Qian Kun ini pasti akan berpikir 2 kali. senjata ini diberi makan darah iblis, menyerap energi gelap dalam jumlah besar. Hanya orang dari kelompok iblis sepertimu yang akan menganggapnya berharga. Memalukan sekali. Senjata jalan iblis. Masa sih? Ye Chang, jangan asal bicara di sini. Pedang ini hadiah dari leluhur Chen Kun. Mana mungkin senjata iblis? Kamu benar-benar tak paham atau pura-pura tak tahu? Pedang Chen Kun ini dirawat dengan darahnya, terserap energi iblis. Itu pilihannya sendiri, masuk jalan iblis. Beraninya kau menghina leluhur kami. Siapa kau ini? Ye Chang benar-benar cari mati. Bahkan jika kau bukan putra mahkota keluarga Ye sekarang, atau bahkan jika kau jadi putra mahkota, kau berani menghina leluhur Chen. Keluarga Ye tak bisa lindungi kau. Ye Chang berdiri tegak, tak butuh perlindungan. Lihat Ye Chang ini, kenapa begitu sombong? Jangan-jangan dia kira karena dapat pengakuan genta kekacauan, bisa berbuat semaunya? Kalau Chen Qiankun turun gunung, 1 tatapan saja bisa bunuh dia. Bisa hidup dari tangan Ye Cheng saja, masih belum tahu. Ye Chang, kau bunyikan genta kekacauan langsung jadi sombong. Hari ini aku akhiri khayalanmu. Ya ampun, apakah ini pedang nenek moyang keluarga Chen, pembunuh naga? Pedang itu jurus pembunuh naga. Kau lupa? 1000 tahun yang lalu, Chen Changkun pernah pergi ke puncak Kunlun dan mengurung naga iblis dari puncak itu ke dalam pedang Kunlun. Sejak itu, Chen Changkun mengurung diri. Oh, aku ingat. Pedang itu mengguncang langit dan bumi. Apakah Tuan Ye Cheng mempelajari pedang itu untuk membunuh Ye Chang? Ini ingin mengambil nyawa Ye Chang. Pedang pembunuh naga. Tidak boleh, tidak bisa. Apa? Kau ingin menghalangi pertarungan putra mahkota? Kau tahu akibatnya? Begitu pertarungan putra mahkota dimulai, tak seorang pun boleh menghalangi, atau akan dibunuh. Ayah, bagaimana? Kakak pasti tak bisa menahan pedang itu. Begitu pertarungan putra mahkota dimulai, tak seorang pun bisa menghalangi. Ye Chang, meski kau bersujud memohon ampun sekarang, aku tak akan mengampunimu. 1 tebasan pedang dan Ye Chang akan lenyap dari dunia. Naga runtuh. Kakak, Bagaimana mungkin? kakak menggunakan kedua tangannya untuk menahan serangan naga runtuh dari pedang Qian Kun? Ini tidak mungkin. Dia cuma orang tak berguna. Ini pedang Qian Kun yang bisa membunuh naga. Tapi tak bisa menghabisinya? Tidak mungkin. Bermain pedang di hadapanku, dewa pedang dunia fana. Sungguh lucu. Para dewa pedang di langit pun tunduk padaku. Kau siapa? Dia mematahkan pedang Qian Kun dengan 2 jarinya. Apa? Ye Chang mematahkan pedang Qian Kun hanya dengan 2 jari? Pedang ini bisa membunuh naga. Tidak mungkin. Dia cuma orang tak berguna. Ini pedang Qian Kun pembunuh naga. Tapi tak bisa menghabisinya? Bagus, Ye Chang memang hebat. Aku tahu, kakakku pasti hebat. Yang mulia Raja Dewa, tuanku sudah kembali. Kau sudah bekerja keras. Terperangkap sekian lama. Hari ini aku kembali. Aku pasti menghabisi Chen Kunlun dan rombongan iblisnya. Itu roh naga suci. Roh naga suci yang terperangkap dalam pedang Qian Kun. Masuk ke tubuh Chang'er atas kemauannya sendiri. Haha. Jangan-jangan naga suci itu juga mengakui kakakku sebagai tuannya? Tidak mungkin. Kenapa dia sekuat ini? Dasar-dasarnya sudah hancur. Kalian belum pantas. Ye Chang, kau mau apa lagi? Buruk, dia akan menghancurkan fondasi Chang'er. Kau berani, anak haram. Ye Chang, tak kusangka hatimu begitu jahat. Jahat? Ye Cheng bekerja sama dengan Chen Jiao menghancurkan fondasiku di hutan hujan dan berusaha membunuhku. Hari ini dia gunakan pedang Qian Kun untuk melukaiku. Dia tak jahat.
Aku yang jahat. Kenapa tadi tak keluar menghentikan? Sekarang pura-pura jadi orang baik. Kau siapa? Tak tahu aturan, cari mati. Penatua kedua, hentikan, cepat kembali. Atau aku akan langsung mengurungmu dan mencabut jabatan penatuamu. Menyerah. Menyerah sudah terlambat. Chang'e! Dia benar-benar hancurkan fondasi Ye Cheng. Ye Chang, kau berani hancurkan fondasi Ye Cheng? Aku bunuh kau. Penatua kedua, apa yang kau lakukan? Orang ini sifatnya jahat, tak boleh dibiarkan hidup. Jika jadi putra mahkota keluarga kita, fondasi ribuan tahun keluarga Ye akan hancur seketika. Sifatnya jahat. Saat dia ingin bunuhku, kau tak keluar menghentikan. Sekarang aku ingin hancurkan dia, kau malah menghentikan. Aku yang sifatnya jahat. Penatua kedua, kau sungguh tak tahu malu. Bocah lancang, aku pasti bunuhmu. Penatua kedua, dalam pertarungan putra mahkota, kau berulang kali menyerangku. Apa maksudmu? Apakah aturan keluarga Ye di matamu hanya sehelai kertas tak berguna? Dalam pertarungan putra mahkota, kecuali satu pihak mengaku kalah atau mati, tak ada yang boleh campur tangan. Cheng sudah mengaku kalah. Kau masih menyerang mematikan. Mengaku kalah, aku tak dengar. Penatua besar, kau dengar? Tidak. Kau cari mati. Ye Chang, kau hancurkan fondasiku. Rampas gelar putra mahkotaku. Dendam ini kubalas. Hari ini kukatakan, jika aku tak jadi putra mahkota, keluarga Ye tak perlu ada lagi. Ye Cheng, apa maksudmu? Maksudku, kukorbankan darah dagingku untuk panggil kesadaran leluhur keluarga Chen. Bisa panggil kesadaran leluhur keluarga Chen? Apa? Dia panggil kesadaran leluhur keluarga Chen. Ini tingkat setengah dewa. Petarung level ini, walau hanya seberkas kesadaran, cukup hancurkan keluarga Ye. Kurasa begitu muncul. Penatua besar pun kalah. Kini tak ada yang lindungi Ye Chang. Hahaha, Ye Chang. Kau kira dengan merusak pondasiku, kau bisa mengalahkanku. Sudah lama aku berguru pada leluhur keluarga Chen. Tubuhku sudah bukan tubuh fana lagi. Sepenggal kesadaran ilahi ini adalah mantra perlindungan yang diberikan leluhur keluarga Chen padaku. Bahkan yang berada di tahap inti tribulasi, apalagi yang di tahap menghadapi tribulasi, di hadapan kesadaran leluhur keluarga Chen, bukan apa-apa. Leluhur keluarga Chen ini sepertinya penuh aura iblis. Sudah kukatakan sebelumnya, Chen Chen Kun telah terjun ke jalan iblis. Dia bersekutu dengan Chen Chen Kun, juga terjun ke jalan iblis. Ye Cheng, apa yang sebenarnya terjadi? Benar, aku sudah lama mengikuti leluhur keluarga Chen masuk ke jalan iblis. Ye Cheng, kau terjun ke jalan iblis. Kau tahu akibatnya? Aku tidak tahu. Yang ku ketahui, jika kau tidak menjadikanku putra mahkota keluarga Ye hari ini, keluarga Ye tak perlu ada lagi. Kesadaran leluhur keluarga Chen yang merasuki tubuh ini memang hebat. Penatua tahap menghadapi tribulasi pun bukan lawanku. Ye Chang, sepertinya hari ini aku tak perlu memberimu kesempatan lagi. Hari ini kau mati di sini. Berani-beraninya menyentuh priaku Kinlaner, cari mati. Kenapa kau? Aku kesini tentu untuk mencarimu. Barangmu jatuh. Kamu sengaja datang mengantarkan sesuatu untukku? Tentu saja tidak. Aku kesini untuk menikahimu. Bukankah ini Kinlaner, putri sulung kota Qingcheng? Qinlaner tidak cocok untuk urusan asmara. Pergi sana. Kamu siapa? Berani bicara begitu padaku. Qinlaner, kau tak mau menikahi kakakku, malah mau menikahi sampah ini. Sampah yang kubuang? Itu karena kau buta. Kemampuan Ye Chang jauh lebih tinggi dari keluarga Chen iblismu. Ye Chang bisa bunyikan genta kekacauan 9 kali. Hebat, tapi masih jauh dari Ye Chang. Ye Chang, aku sudah dapat warisan iblis leluhur keluarga Chen. Meski kau bunyikan genta kekacauan atau kuasainya, di hadapanku tetap sampah. Oh ya, kebetulan banget. Aku memang kuasai genta kekacauan. Genta kekacauan, dia bisa kendalikannya. Bunuh dia, cepat bunuh. Matilah. Gak, hindar! Kalian pikir, ganggu ritualku tadi lalu bisa kalahkan aku. Kalian menghayal. Hari ini kalian semua mati.
Apa maksudmu? Berani-beraninya kau melawan keluarga kerajaan Qingcheng. Memang kenapa? Orang lain takut pada kerajaan, tapi keluarga Chen tidak. Siapapun yang menghalangiku hari ini mati. Kau bukan lawannya, aku yang hadapi. Kau mau turun tangan? Chang, jangan gegabah. Dia dibekali kesadaran leluhur keluarga Chen. Kau masih di tahap inti emas. Kakak, cepat pergi. Tidak apa-apa. Dia cuma sampah yang dapat warisan ilmu iblis. Tak aku hiraukan. Kau pikir kuasai genta kekacauan langsung tak terkalahkan, kau cuma di tahap inti emas. Genta kekacauan adalah senjata pusaka kuil Raja Dewa. Seberapa besar kekuatan yang bisa kau gunakan? Bagaimana kau tahu aku bukan Tuan Kuil Raja Dewa? Jangan-jangan kau kira kuasai genta kekacauan langsung bisa jadi Tuan Kuil Raja Dewa? Lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Kakak, inilah putramu yang hebat, sombong dan angkuh, berani mengaku sebagai Tuan Kuil Raja Dewa. Hahaha, sungguh menggelikan. Kesalahan terbesar adalah tidak mengenali diri sendiri. Rupanya kau juga begitu. Tuan Kuil Raja Dewa, tidak mungkin. Jadi kau Tuan Kuil Raja Dewa. Hari ini akan kuhancurkanmu. Awan hitam menutupi langit. Permainan anak-anak. Genta kekacauan berbunyi. Roh jahat minggir. Kesadaran leluhur buyut. Tercerai-berai? Belum selesai, tertutup. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Ye Chang malah menggerakkan genta kekacauan mengurung Ye Cheng. Genta kekacauan adalah senjata pusaka legendaris. Bagaimana dia bisa menggerakkannya? Karena aku adalah pemimpin kuil Raja Dewa. Astaga, Ye Chang ini benar-benar mengaktifkan genta kekacauan, mengurung Ye Chang di dalam genta. Kau benar-benar pemimpin kuil Raja Dewa yang legendaris itu? Benar. Kapan kakakku menjadi pemimpin kuil Raja Dewa? Aku tidak tahu. Kau pikir menguasai genta kekacauan membuatmu tak terkalahkan? Tahap inti tetap saja tahap inti. Di hadapanku yang tahap menghadapi tribulasi, itu bukan apa-apa. Lepaskan Ye Cheng, atau kubunuh kau. Dengan kemampuanmu, pantaskah aku bertindak? Baik. Ye Chang, kau akan membayar kesombonganmu. Hari ini kau akan lihat kekuatan tahap menghadapi tribulasi. Matilah, naga petir penghancur dunia. Apa? Ini sihir terlarang. Begitu naga petir muncul, langit dan bumi akan hancur. Dia benar-benar ingin membunuh Ye Chang. Aura yang sangat kuat, bisa hancurkan naga petir penghancur duniaku. Itu tingkat setengah dewa. Berani sekali. Berani hancurkan jiwaku. Kau cari mati. Leluhur. Leluhur keluarga Chen Kun. Leluhur keluarga Chen. Leluhur keluarga Chen ternyata muncul. Leluhur keluarga Chen bertapa bertahun-tahun. Ingin tembus tingkat dewa. Hari ini dia muncul. Pasti sudah jadi dewa dunia fana legendaris. Leluhur Chen ini selalu manjakan Chen Jiao. Kalau Chen Jiao minta, dia pasti bunuh Ye Chang. Jauh-jauh, kenapa kau di sini? Leluhur, aku kesini batalkan tunangan dengan sampah ini. Tapi dia tak mau. Bahkan kunci Ye Cheng dalam genta kekacauan. Dia suruh aku berlutut. Leluhur bela aku. Dia ternyata bisa gerakan genta kekacauan. Hahaha, rupanya kau. Kenal dia? Leluhur, ini yang kubilang dulu. Yang gunakan pedang kilat. Yang hancurkan pertahanan. Bahkan pertahananmu bisa ditembus. Orang ini memang punya kemampuan. Aura orang ini terasa familiar. Chen Kun, tolong selamatkan anakku. Anakku terperangkap dalam genta kekacauan itu. Entah hidup atau mati. Aku sangat khawatir. Genta kekacauan kehilangan noda-nodanya. Siapa yang melakukannya? Siapa? Dia orangnya. Bisa membuat genta kekacauan kehilangan noda. Jangan-jangan dia ada hubungan dengan Raja Dewa? Bakatnya bagus. Bisa membuat genta kekacauan menampakkan wujud aslinya. Bakatmu juga bagus. Sayangnya kau mengambil jalan sesat. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menghina leluhur kami. Lihat leluhur kami, cepat berlutut. Di seluruh dunia, belum ada yang bisa membuatku berlutut. Sombong.
Di hadapan leluhur kami, lihat saja kemampuanmu yang tersisa. Chen apa maksudmu? Apa maksudku? Hahaha. Tentu saja membunuhnya, lalu membawamu pulang ke keluarga Chen jadi selirku. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup ya. Bocah. Terakhir aku belum siap, kau berhasil menyerang diam-diam. Kali ini, keberuntunganmu takkan sama. Cuma trik kecil. Bisa menahan energi iblisku. Jalang-jalang sesat, berani lancang. Sombong sekali. Kau pikir dengan menguasai genta kekacauan, kau bisa meremehkan semua orang? Hari ini akan kuperlihatkan apa yang kau andalkan itu tidak ada artinya. Satu tebasan pedang membelah segel genta kekacauan. Leluhur keluarga Chen memang kuat. Ini adalah senjata pusaka kuil Raja Dewa. Leluhur keluarga Chen dengan satu tebasan meninggalkan bekas pedang di genta kekacauan. Shengga. Terima kasih atas pertolongan leluhur. Kau adalah muridku. Wajar saja aku menyelamatkanmu. Ye Chang, hari ini pasti kau mati. Hari ini leluhur ada di sini. Seluruh kota Qingcheng pun mudah diambilnya. Apalagi kalian keluarga Ye yang kecil ini. Chen Kun setengah dewa. Bisa membelah segel dengan satu tebasan. Kekuatannya luar biasa. Tampaknya kemajuannya besar selama bertapa bertahun-tahun ini. Anak kecil berani menatapku? Leluhur. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Harus dibunuh. Ye Cheng, apa yang kau lakukan? Apalagi, tentu saja menghancurkan keluarga Ye. Ini pasti adik si sampah itu ya. Terlihat manis dan patuh. Ikut aku pulang jadi selirku bagaimana? Anak perempuan ini tak tahu aturan. Telah menyinggung Tuan. Mohon Tuan maafkan. Bangsat. Hari ini biar aku yang ajari dia baik-baik. Berani sentuh adikku? Cari mati. Kau berani memukulku? Sakit sekali. Bagus. Hari ini kalian semua akan mati. Memang cari mati. Kalau begitu, bunuh saja semuanya. Leluhur Chen. Ini semua perbuatan Ye Chang. Tidak ada hubungannya dengan kami. Leluhur Chen. Ye Chang masih muda dan bodoh. Mohon leluhur Chen berbelas kasihan. Biarkan Ye Chang hidup. Biarkan dia hidup. Baiklah, suruh dia hancurkan kultivasinya sendiri. Lalu berlutut minta ampun. Tidak cukup hanya berlutut. Aku juga mau adiknya jadi selirku. Atau seluruh keluarga Ye ku bantai. Tidak cukup hanya berlutut. Aku juga mau adiknya jadi selirku. Atau seluruh keluarga Ye ku bantai. Ye Chang, apakah kau mau membuat keluarga Ye mendapat aib? Ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Mengorbankan 2 anak untuk menyelamatkan warisan ribuan tahun keluarga kita. Bukankah itu sepadan? Benar, guruku memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan. Ye Chang, jangan tunggu sampai kehilangan baru menyesal. Hancurkan kultivasimu, sujud dan ketuk kepala. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Kalau tidak, saat leluhur kami bertindak, kau takkan sempat bersujud. Ini kesempatan terakhir untuk kalian. Berlutut dan jadilah selirku. Mungkin kau bisa selamat. Setelah aku puas bermain, aku akan membantaimu. Itu pasti buruk. Jangan mimpi. Lebih baik mati daripada bersamamu. Kurang ajar. Siapa yang berani bicara begitu pada Tuan Chen Tian? Ye Chang, cepat berlutut dan minta maaf. Hancurkan kultivasimu sendiri. Kalau tidak, aku sesepuh ini akan menangkapmu. Menyuruhku sujud pada jalur iblis ini, di seluruh dunia siapa yang sanggup menerima sujud pemimpin kuil Raja Dewa? Apa? Pemimpin kuil Raja Dewa? Kau benar-benar pembual. Bermain sandiwara di depan kami, tapi di depan leluhur keluarga Chen, kau sungguh tak tahu. Ye Chang, sampai saat ini kau masih begitu sombong? Leluhur, perbuatannya tak ada hubungan dengan kami. Sesepuh kedua, lebih baik kau bunuh dia untuk keluarga Ye membersihkan rumah tangga. Baik. Aku sendiri yang akan membersihkannya. Naga petir penghancur dunia. Berhenti. Aku perlu diajar olehmu? Ya, Kau bilang kau adalah Tuan Kuil Raja Dewa.
Guru, dia sudah kehilangan akal sehat. Dia mengira dengan menguasai genta kekacauan, lalu menganggap dirinya Tuan Kuil Raja Dewa. Diam, Benar, akulah Tuan Kuil Raja Dewa. mengejek. Tuan Kuil Raja Dewa sudah ribuan tahun lalu dibunuh leluhur keluarga Chen di puncak Kunlun. Kau bilang kau adalah Tuan Kuil Raja Dewa. Kau pikir aku percaya? Oh ya, bagaimana ingatanku? Akulah yang menyegelnya di puncak Kunlun. Kurang ajar. Leluhur keluarga Chen mana bisa kau hina? Entah kau Tuan Kuil Raja Dewa atau bukan. Kau cuma tahap inti emas. Aku akan membunuhmu. Berani menyerang pemimpin kuil Raja Dewa Chen Kun, kau cari mati? Berani menyerang pemimpin kuil Raja Dewa Chen Kun, kau cari mati? Penjaga kuil Raja Dewa, Hong Yan dan Zian. Urusan keluarga. Ya hari ini, kalian juga mau ikut campur? Memangnya kenapa? Hari ini genta kekacauan berbunyi 9 kali pemimpin kami kembali. Itulah hari kiamat bagi keluarga Chen. Bualan. Orang lain takut pada kuil Raja Dewa. Aku tidak. Kalau hari ini kuil Raja Dewa ikut campur, aku akan sekalian musnahkan kalian. Kau yang terlalu sombong, dengan kemampuanmu mau musnahkan kuil Raja Dewa, hari ini pemimpin kami kembali keluarga Chen si Jalang itu akan lenyap dari dunia. Ayah, kenapa orang kuil Raja Dewa datang? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan kata Chang benar. Dia benar-benar pemimpin kuil Raja Dewa. Tidak mungkin. Benarkah dia pemimpin kuil Raja Dewa? Pemimpin kuil Raja Dewa sudah gugur ribuan tahun lalu. Ye Chang baru 20-an tahun. Mana mungkin dia pemimpinnya? Katak dalam tempurung. Kenapa aku tak bisa jadi Raja Dewa? Hong Yan Zian, katakanlah. Bukankah aku Raja Dewa? Hormat pada Raja Dewa. Dia adalah Raja Dewa. Penjaga kiri dan kanan kuil Raja Dewa bersama para petarung kuat kami menyambut kembalinya Yang Mulia Raja Dewa. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Guru, Laner, kenapa kau di sini? aku mencari Ye Chang. Dialah yang menyelamatkanku dari Chen Tian. Begitu ya? Guru, benarkah dia Raja Dewa? Benar. Genta kekacauan berdentang 9 kali. Raja Dewa telah kembali. Wajahnya persis seperti Raja Dewa. Dia adalah Raja Dewa. Dia adalah Tuan kita. Ternyata dia adalah Tuan Guruku. Kalau aku bersamanya, bukankah susunan senioritas jadi kacau? Ngapain sih? Tidak apa-apa. Tidak mungkin. Dia tak mungkin Raja Dewa. Kau adalah tetua kedua keluarga Ye, ya? Menurutmu, dua penjaga kuil Raja Dewa kami salah mengenali? Atau genta kekacauan ini yang salah? Tetua kedua keluarga Ye. Kau berulang kali berusaha membahayakan Raja Dewa kami. Masalah ini belum kuhitung denganmu. Tidak, bukan aku. Itu Ye Cheng. Semua ini Ye Cheng yang menyuruhku. Ye Cheng bilang ku suruh dia jadi putra mahkota keluarga. Ye, ku suruh dia jadi kepala keluarga Ye. Aku akan diangkat jadi sesepuh besar. Semua ini perintahnya, aku tidak terlibat. Sesepuh kedua, kamu sadar apa yang dilakukan memfitnah jenius keluarga sendiri. Apa hukumannya? Takut apa? Hari ini leluhur Chen ada di sini. Meski dia Raja Dewa kuil, Raja Dewa pasti mati. Hari ini tidak akan berakhir damai. Keluarga Chen dan kuil Raja Dewa sudah bermusuhan. Lebih baik habisi kuil Raja Dewa hari ini. Benar, hari ini jangan lepaskan dia. Entah dia benar Raja Dewa atau bukan. Karena kekuatannya belum pulih total. Manfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Betul, leluhur. Hari ini jangan biarkan orang ini lolos. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Kamu juga benar. Entah kamu Raja Dewa asli atau bukan. Lebih baik salah bunuh daripada lepaskan. Hari ini, matilah kalian semua di sini. Apakah Chen Kun mau jadikan keluarga Ye neraka? Berani. Hari ini, kami bertarung sampai orang terakhir keluarga Ye. Kami akan lindungi Ye Chang. Para petarung keluarga Ye, di mana? Ada. Melindungi Ye Chang. Urusan melindungi pemimpin kuil Raja Dewa tidak perlu keluarga Ye ikut campur. Di mana para petarung kuil Raja Dewa? Bersumpah mempertahankan pemimpin sampai mati. Bersumpah mempertahankan pemimpin sampai mati. Mengharukan, sungguh mengharukan. Satu rela mati demi melindungi tuannya. Satu lagi berani bertarung habis-habisan demi jenius keluarga Ye. Sepertinya
aku harus minta maaf pada kalian atas perasaan tulus ini. Kalau begitu, hari ini kalian semua mati di sini. Iblis turun dari neraka. Bentuk formasi. Formasi 8 diagram keluarga Y. Formasi pembasmi iblis Raja Dewa? Kalian pikir bisa menghalangiku? Aku sudah mulai mengintip tahap Dewa Dunia Fana menjadi petarung terkuat di benua. Selama Dewa Sejati tidak muncul, siapa yang bisa menandingiku? Bagaimana mungkin? Satu jurus hancurkan formasi 8 diagram dan formasi pembasmi iblis. Dia sudah mulai mengintip gerbang dewa? Tidak mungkin. Kekuatannya saat ini sudah setara dengan leluhur iblis Chen Kunlun. Dengan bakatnya, mustahil mencapai tingkat ini. Dia hanya menerima warisan Chen Kunlun, mencapai ini dengan cara pintas. Fondasinya tidak kokoh, tidak akan pernah bisa mengintip gerbang dewa. Fondasinya tidak kokoh, tidak akan pernah bisa mengintip gerbang dewa. Dilihat dari cara dia menggerakkan energinya, memang agak mirip Chen Kunlun. Sekadar trik. Ye Chang, kau sudah diambang maut, masih lancang. Guruku sangat berbakat. Masuk gerbang dewa tinggal menunggu waktu. Fondasimu sudah hancur. Masih berani membahas jalan dewa? Hanya, sampah tetap sampah. Bahkan jika kau pemimpin kuil Raja Dewa, kau cuma pemimpin sampah yang bersembunyi. Ye Chang, kukira kau hebat. Aduh. Pemimpin kuil Raja Dewa, gelar ini, terlalu besar. Tapi hasilnya, di hadapan leluhur keluarga Chen, kau bahkan tak berani melawan. Mengejek, sungguh mengejek. Ye Chang, rupamu tak buruk. Bagaimana ku beri kesempatan? Berlutut dan mohon padaku. Mungkin ku bujuk leluhur mengampunimu. Sepertimu, berani minta maaf kakakku? Bahkan berani bicara begitu padaku? Cari mati. Adik, kau rusakkan dia. Lalu siapa jadi selirku? Sekarang, siapa lagi yang lindungimu? Kuil Raja Dewa pun bagaimana? Di hadapan leluhur keluarga Chen tetap sampah. Hahaha. Apa maumu? Apa? Kau tanya? Lepaskan aku. Ye Chang takkan membiarkanmu. Ye Chang, beraninya kau sentuh dia? Berani sentuh wanitaku, mati kau. Dia bilang aku wanitanya. Astaga. Aku jadi wanita Raja Dewa Kuil? Aduh, kamu. Kau masih berani serang? Coba lagi kalau berani. Jadi pahlawan selamatkan wanita? Di depan leluhur keluarga Chen, masih sombong. Hari ini ku bikin kapok. Kenapa tidak berfungsi? Kau hancurkan fondasiku. Hancur lalu apa? Orang sepertimu, sedikit kuat langsung jahat. Mendingan dilumpuhkan. Bisa dibilang basmi penjahat. Ye Chang, kau hancurkan fondasiku. Aku danmu takkan damai. Kubunuh kau. Berhenti. Kau bukan lawannya. Orang ini lumayan kuat. Maju pun cuma cari mati. Leluhur balas dendam untukku. Tenang. Aku di sini. Orang kuil Raja Dewa takkan bisa berbuat apa-apa. Tuan, kami halangi dia cepat pergi. Benar Tuan, kekuatanmu belum pulih. Jangan bentrok langsung dengannya. Bahkan mati sekalipun, kami halangi dia. Wah, hubungan Tuan hamba yang mesra. Kalau begitu, aku bunuh kalian semua. Iblis neraka turun. Bela tuanku sampai mati. Ya. Tak tahu diri. Apa yang terjadi? Kekuatan kalian
Kok bisa sekuat ini? Bagaimana bisa menahan serangan Chen Qiankun? Tidak mungkin. Kekuatan kita belum setengah dewa. Mana mungkin menahan serangan Chen Qiankun, Yang Mulia Raja Dewa? Apakah Anda yang menolong kami, Yang Mulia Raja Dewa? Kekuatan Anda sudah pulih. Bahkan jika belum pulih, menghadapi setengah dewa yang cari jalan pintas ini, Masih sangat mudah, lebih dari cukup. Lupakan soal apakah kau benar-benar penguasa kuil Raja Dewa. Meskipun benar, berapa sisa kekuatanmu sekarang? Berani sombong di hadapanku? kau jelas salah pilih lawan. Coba saja kalau begitu. Kebetulan aku ingin lihat setengah dewa yang cari jalan pintas ini. Seberapa kuat kau sebenarnya? Baik. Sejak leluhur keluarga Chen melukaimu, dunia tak lagi punya Raja Dewa. Hari ini, Aku ingin lihat sisa kekuatan Raja Dewa dulu. Apakah ini pedang leluhur Chen Kunlun? Apakah ini pedang leluhur Chen Kunlun dari keluarga Chen? Pedang iblis surgawi? Apa itu pedang iblis surgawi? Kamu tak tahu pedang iblis surgawi? Itu pedang leluhur Chen untuk masuk dunia iblis. Ini pedang iblis yang dipinjam dari dunia iblis. Saat pedang iblis muncul, iblis surgawi turun ke bumi. Pedang iblis surgawi bisa hancurkan seluruh benua Lingjing. Guruku pegang pedang iblis surgawi. Ye Chang, walau kau pemimpin kuil Raja Dewa, di hadapan senjata kuno ini, kau bukan lawannya. Ye Chang, kau pasti mati. Kalian bersekongkol dengan dunia iblis. Tak takut dikejar semua ahli kuat benua Lingjing? benua Lingjing, di mataku Chen Qiankun itu hanya daerah barbar. Kau pikir aku peduli sikap mereka? Peradaban benua Lingjing kami, mana yang tak lebih kuat dari makhluk iblis? Dinasti Dawu kami telah wariskan puluhan ribu tahun. Kalian pikir bersekongkol dengan Raja Iblis bisa serang benua Lingjing? Dinasti Dawu, satu tebasan pedangku cukup lenyapkan. Aku akan habisi Ye Chang dulu hari ini. Lalu hancurkan dinasti Dawu ini. Saat dunia iblis tiba, keluarga Chen akan menyambut kembalinya leluhur. Tebasan pedang ini akan memutus nasib benua Lingjing. Hancur! Lanner! Hati-hati. Getaran energi spiritualnya sangat kuat. Tidak mungkin. Meski dia adalah Raja Dewa Kuil, tubuhnya di kehidupan ini cuma sampah berusia 20-an. Dia tak mungkin pulihkan kekuatannya. Oh ya, Genta Kekacauan. Dia meminjam kekuatan Genta Kekacauan. Ye Chang, kau ternyata belum mati. Mustahil. Dia bisa menahan pedang iblis surgawi. Itu warisan leluhur. Pedang iblis surgawi yang bisa terhubung dengan Raja Dunia Iblis. Pedang iblis surgawi. Dulu Chen Kunlun mengandalkan pedang iblis ini untuk mengalahkanku, tapi hasilnya sama saja. Dia terkunci di puncak Kunlun. Selama aku Ye Chang masih ada, aku takkan biarkan keluarga Chen bersekongkol dengan pedang iblis. Kekuatan Raja Dewa sudah pulih. Benar, pasti kekuatan Raja Dewa sudah pulih. Senjata Dewa Iblis leluhur keluarga Chen pun tak sanggup goyahkan Raja Dewa. Leluhur, bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Mau bunuh dia, masih butuh bantuanmu. Butuh bantuanku? Pondasiku sudah dihancurkan olehnya. Apa yang bisa kubantu? Leluhur, apa yang kau lakukan? Kau ingin membunuh Ye Chang? Aku ingin Mengajarkanmu sebuah prinsip. Tak bisa dapatkan keduanya. Pedang iblis surgawi butuh darah dan ki. Bersediakah kau meminjamkannya? Leluhur, apa yang kau lakukan? Leluhur kau bunuh Chen Tian. Dia pakai pedang terkutuk itu hisap rekan sendiri. Kau benar-benar gila. Persis Chen Kunlun memang satu keluarga. Semua gila. Gila. Tak tegas, takkan teguh. Ini aturan keluarga Chen. Serangan pedang tadi, darah dan ki yang diserap kurang. Kau berhasil tahan. Sekarang beda. Kini pedang iblis surgawi hisap darah Chen Tian sudah di puncak. Lihat, dengan apa kau tahan pedang ini? Bagaimana kau tahu aku tak bisa tahan?
Pedang iblis surgawi ini dipinjam leluhurku dari penguasa dunia. Iblis senjata ilmu hitam serangan penuh. Hanya dewa dunia fana yang bisa tahan. Kau gagal dalam tribulasi menjadi dewa dunia fana. Pencapaianmu terhenti di tengah jalan menuju dewa dunia fana. Sama sepertiku. Apa yang kau andalkan untuk menahan pedangku ini? Bagaimana kau tahu aku gagal menghadapi tribulasi? Maksudmu kau berhasil? Dia sekarang sudah menjadi dewa dunia fana. Tidak mungkin, dia cuma sampah fondasinya hancur. Mana mungkin dewa dunia fana? Benar, kau tak mungkin dewa dunia fana. Menjadi dewa dunia fana butuh pengalaman. Kau baru berusia 20-an tahun. Mana ada pengalaman? Kau menipuku. Hahaha, Ye Chang. Kau benar-benar lakukan apa saja demi hidup. Bisa-bisanya kau karang cerita ini. Ye Chang, hari ini kau harus mati. Seandainya kau mati di hutan, tak akan ada masalah ini. Tapi sekarang tak apa. Guruku ada di sini. Sekalipun Ye Chang hebat di hadapan guruku, dia tak ada artinya. Mulai sekarang, keluarga Ye akan jadi milikku, Ye Chang. Sedangkan Ye Chang, biarkan dia lenyap. Ye Chang, serahkan genta kekacauan. Leluhur kami mungkin masih ampuni kau. Mimpi. Genta kekacauan adalah warisan keluarga Ye. Sekalipun mati, tak akan kuserahkan pada keluarga Chen si jalan iblis. Diam. Berulang kali menentangku, kau benar-benar ingin mati. Kau yang ingin mati. Apa jadinya kalau kupukul kau? Kubakar kau. Ini pelajaran untukmu. Ye Chang, cobalah hadapi pedang iblis surgawi ini. Satu tebasan iblis surgawi. Hati-hati, kakak! Aku Ye Chang telah bereinkarnasi ribuan tahun. Hari ini tribulasiku berakhir, aku kembali. Satu pedang dunia fana. Pedang menebas dunia fana. Hahaha. Dewa pedang dunia fana. Changer benar-benar menjadi dewa pedang dunia fana? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ye Chang adalah dewa dunia fana? Tidak mungkin, aku tak percaya. Tampaknya impianmu menjadi tetua agung hancur. Tidak, aku tak akan membiarkan ini terjadi. Leluhur, kau baik-baik saja? Guru, kau baik-baik saja? Ye Chang, berani-beraninya kau lukai guruku. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa otakmu bermasalah? Dewa pedang dunia fana. Kau benar-benar menjadi dewa pedang dunia fana. Menurutmu, bisakah aku masih menahan pedangmu? Selamat Raja Dewa mencapai tingkat dewa pedang dunia fana. Naga yang lama tertidur kini bangkit pasti akan mengguncang dunia. Kau mendapat warisan Chen Kunlun. Pasti Chen Kunlun itu sudah menembus segelnya. Tebakanmu tepat. Leluhur kami telah bebas dari segel. Aku berani katakan padamu, leluhur kami telah lama menyusup ke dunia iblis dan mewarisi kekuatannya. Bahkan dewa pedang dunia fana bukanlah tandingan leluhur keluarga Chen. Manusia baik-baik tidak mau jadi. Malah memilih jadi bangsa iblis. Anjing peliharaan yang hina. Anjing! Hahaha! Kedatangan dunia iblis ke benua Lingjing adalah takdir. Penduduk benua Lingjing pada akhirnya akan dikuasai dunia iblis. Bahkan jika kau jadi dewa pedang dunia fana, apakah kau bisa lawan seluruh dunia iblis sendirian? Sendirian? Ketahuilah, di belakangku berdiri miliaran makhluk benua Lingjing. Aku tak pernah sendirian. Hahaha. Benarkah? Kurasa ada yang tidak menyambutmu. Ye Chang, matilah kau. Naga petir penghancur dunia. Tidak mungkin, kau tak mungkin sekuat ini. Aku melihatmu tumbuh besar, tak mungkin sekuat ini. Bandel dan tak sadar diri. Hukumannya adalah mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku adalah kakekmu. Kau tak boleh lakukan ini. Kakek tua tapi tak bermoral. Pantaskah kau disebut kakek? Apa yang kau mau? Membersihkan sampah dari keluarga Ye. Berani melawan langit? Dia adalah seniormu. Apakah kau ingin membunuhnya? Matamu buta? Tidak lihat dia baru saja ingin membunuhku? Tapi dia seniormu. Senior? Layakkah dia disebut senior? Dan kau bersekongkol dengan praktisi tahap inti emas untuk membunuhku. Kalian berani menyebut diri senior? Ye Chang, serahkan mereka padaku. Baik.
Lalu ada baiknya menyerahkan pada sesepuh. Ye Qinghai, Ye Cheng sesepuh kedua, berkolusi dengan penjahat, bersekutu dengan sekte iblis, menghalangi pertandingan putra mahkota. Kejahatan tak termaafkan. Hari ini, pondasi dan inti energimu akan dihancurkan. Diusir dari keluarga Ye. Tak boleh kembali untuk selamanya. Jangan sesepuh. Mohon sesepuh berbelas kasih. Aku tak akan berani lagi. Berbelas kasih? Kalian terus mendesak, ingin membunuh kakakku tanpa ampun. Dulu, kenapa tak berbelas kasih pada kakakku? Sesepuh, aku bisa menerima hukuman. Tapi bisakah anakku Cheng Er diampuni? Dia adalah jenius keluarga Ye kita. Ayah, jangan memohon pada mereka. Kita belum kalah. Apa? Apa katamu? Ye Chang, meski kau menjadi dewa pedang dunia fana, di hadapan leluhur keluarga Chen, kau masih jauh. Ini adalah token perintah dunia iblis. Kau akan gunakan segel perintah untuk membuka jalur antara benua Lingjing dan dunia iblis. Takut? Chen Qiankun, coba pikir baik-baik apa yang kau lakukan. Begitu segel perintah ini terbuka, tidak ada jalan kembali. Lalu apa? Dunia iblis menyerbu benua. Keluargaku, keluarga Chen, akan jadi pahlawan terbesar. Kau, Ye Chang, pasti mati. Hari ini, jalur dunia iblis terbuka menyambut leluhur keluarga Chen, Chen Kunlun. Siapa yang menghancurkan penghalang? Memanggilku? Leluhur, penerusmu Chen Qiankun. Hormat menyambut kembalinya leluhur. Penerus Chen, Chen Jiao Jiao, hormat menyambut kembalinya leluhur. Kau panggil aku kembali. Ada urusan apa? Leluhur, ketua kuil Raja Dewa telah bangkit dari reinkarnasi. Kini dia hendak membasmi kami semua. Mohon leluhur berikan keadilan. Ye Chang, selama ribuan tahun aku tak pernah berhenti ingin membunuhmu. Hari ini akhirnya kesempatan itu tiba. Inikah kekuatan guru aliran iblis Chen Kunlun? Chen Kunlun, ribuan tahun tak bertemu. Kau masih suka pamer seperti dulu. Sudah ribuan tahun kau masih membosankan. Sangat menyebalkan. Leluhur, hari ini Ye Chang harus mati. Jika tidak, bagaimana dunia iblis bisa datang ke benua Lingjing? Keluarga Chen bersekongkol dengan dunia iblis. Jika kaisar manusia mengetahuinya, pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Hahaha. Apa artinya kaisar manusia? Di hadapan prajurit dunia iblisku, di depan gerbang dunia iblis, apalagi hanya seorang kaisar manusia, bahkan seluruh dinasti Dawu akan dihancurkan. Mimpi! Surat perintah kaisar manusia. Ada surat perintah kaisar manusia. Aku adalah keluarga kerajaan kota Qingcheng. Bawahan dinasti Dawu. Aku adalah putri kerajaan. Apa anehnya memiliki surat perintah kaisar manusia? Leluhur, jangan biarkan dia menghancurkan surat perintah itu. Jika demikian, kaisar manusia dari dinasti Dawu pasti akan tahu. Ketua kuil Raja Dewa ada di sini. Berani-beraninya kau lancang. Tidak, surat perintah kaisar manusia ini hancur. Kaisar pasti sudah tahu kejadian di sini. Jin Lanner, beraninya kau memberitahu dinasti Dawu, cari mati. Celaka, kaisar manusia dinasti Dawu sudah tahu. Kaisar Wu, ada apa? Aku melihat keluarga Chen dari kota Qingcheng bahkan berhasil membuka penghalang dunia iblis. Apa? Keluarga Chen berkolusi dengan dunia iblis? Yang tak kusangka adalah Tuan Kuil Raja Dewa juga ada di sana. Tuan Kuil Raja Dewa, bukankah dia diserang Chen Kunlun saat menghadapi tribulasi untuk menjadi dewa, hingga tewas dan lenyap? Tuan Kuil Raja Dewa tidak tewas dan lenyap. Dia memasuki siklus reinkarnasi dan menghadapi tribulasi untuk menjadi dewa di dalam siklus itu. Orang ini sangat berbakat. Hanya dia yang bisa memikirkan jalan menjadi dewa seperti ini. Ye Chang telah bereinkarnasi selama 5.000 tahun. Kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, baik di masa lalu maupun masa depan. Bahkan jika Chen Kunlun kembali dari dunia iblis, pasti bukan lawannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Tuan Kuil Raja Dewa ada di keluarga Ye. Mari kita kunjungi keluarga Ye. Chen Kunlun tidak akan bisa membuat keonaran. Tapi bagaimana jika Raja Iblis sendiri datang? Benua Lingjing dalam bahaya. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku tak akan biarkan dunia iblis menyerbu benua Lingjing. Leluhur, bunuh mereka. Kalau Kaisar Wu dari dinasti Dawu tahu, itu akan jadi masalah besar. Benar, leluhur. Dinasti Dawu menanggung energi nasional dinasti. Walau baru tahap menghadapi tribulasi, dengan memakai energi nasional, kekuatannya melebihi dewa dunia fana. Takut apa? Kalaupun Kaisar Wu tahu, apalagi sebelum dia tiba di sini, aku sudah bisa bunuh mereka ratusan kali. Leluhur keluarga Chen perkasa tiada tara. Hari ini kuil Raja Dewa pasti akan membayar mahal. Kau bukan anggota keluarga Chen kan? Hamba adalah murid terakhir guru Chen Qiankun. Oh, begitu. Kau punya wawasan bagus.
tidak bergaul dengan orang kolot keluarga Ye. Kalau bisa membunuh orang ini, berarti menghilangkan ancaman bagi benua Lingjing. Kalau begitu, seperti keinginanmu. Hari ini, aku akan menghabisi Ye Chang. Tekanannya sangat kuat. Chen Kunlun ingin bunuh kita semua dengan satu tebasan pedang. Percayalah pada kakakmu, dia adalah pemimpin kuil Raja Dewa. Ya, Kak pasti punya cara. Punya cara, kurasa dia ketakutan hingga tak waras. Ini jelas ketakutan sampai bisu. Di bawah tekanan leluhurku, bahkan pemimpin kuil Raja Dewa hanyalah seperti semut. Hari ini kalian semua akan mati. Aku tak mau mati. Cengar suruh leluhur jangan bunuh aku. Boleh? Aku kan sekutu denganmu. Sepertimu pantas disebut sekutuku. Sampah. Kau tak boleh begini. Aku kan kakekmu. Bisa saja aku bebaskan kau bunuh tetua besar, maka aku akan mohon guruku memberi kau jalan hidup. Sungguh? Sebelum membunuh kalian, ada yang masih bisa berakting. Untukku juga pilihan yang bagus. Baik. Tetua kedua, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau sangat mengecewakanku. Naga petir penghancur dunia. Kau hancurkan fondasiku? Kupikir kau akan sadari kesalahanmu, tapi kau keras kepala. Sangat mengecewakan. Hari ini fondasimu kuhancurkan. Jadilah orang biasa saja. Jangan. Aku tak mau jadi orang biasa. Leluhur, tolong aku. Tak bisa kalahkan yang baru awal tahap tribulasi. Pergi. Hahaha. Tak sangka hidupku sia-sia. Berakhir seperti ini. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Kau pantas. Jika kau tak sakiti kakakku, mana mungkin berakhir begini? Semua ini kau undang sendiri. Kau undang sendiri. Ye Chang, puaskah kau lihatku begini? Bencana buat diri sendiri tak bisa selamat. Hahaha. Bencana buat diri sendiri. Tak bisa selamat. Hahaha. Elders besar. Elders besar, kau baik-baik saja? Nyawaku tinggal sedikit. Kau habiskan tenaga hidup untuk serangan pedang itu? Makanya bisa kalahkan Elders kedua dalam satu jurus. Sandiwara perseteruan saudara yang bagus. Aku suka. Dia benar-benar menjengkelkan. Pengen bunuh dia. Hanya 2 pelayan kecil seperti kalian ingin bunuh aku. Mimpi di siang bolong. Kau bawa ayah dan elders besar pergi dulu. Aku tak mau pergi. Biarkan kalian hidup beberapa hari lagi. Setelah aku habisi Ye Chang, baru giliran kalian. Pengisian pedang iblis surgawi juga selesai. Mari pertunjukan sesungguhnya dimulai. Iblis surgawi turun. Pedang ini tebas pondasi kuil Raja Dewa. Hancurkan jiwa Ye Chang. Hanya dengan pedang pinjaman dari dunia iblis kau pikir bisa mengalahkanku? 5.000 tahun lalu aku bisa menyegelmu. 5.000 tahun kemudian aku tetap bisa menjatuhkanmu. 5.000 tahun perputaran. Kau kira Ye Chang ini tidak melakukan apa-apa selama 5.000 tahun? Taiji, 2 sifat. Yin yang terbalik. Kemampuan apa ini? Bisa menahan serangan Chen Kunlun, guru besar jalan iblis, dengan turunnya iblis surgawi? Tidak mungkin. Ini serangan penuh leluhur dengan pedang iblis surgawi. Bagaimana mungkin dia menahannya? Cahaya hitam putih, itu pasti energi yin dan yang. Intisari Yin Yang. Tak kusangka kau mendapat harta seprimitif ini. Tuan Agung meremehkanmu.
Intisari Yin Yang. Dia ternyata mendapat intisari Yin Yang. Dapat intisari yin yang. Lalu apa? Aku punya pedang iblis surgawi penguasa dunia iblis. Aku tak percaya tak bisa menghancurkanmu. Intisari dunia iblis? Kau pikir tempat tandus seperti dunia iblis juga punya intisari? Berani meremehkan dunia iblis? Kau cari mati. Bukan meremehkan, tapi dunia iblismu sama sekali tak kuhiraukan. Aduh, leluhur kita hampir kalah. Tidak boleh. Sekali-kali tak boleh biarkan leluhur kalah. Sekali-kali tidak. Tak percaya pedang iblis surgawi tak bisa bunuh kau. Mengaktifkan pedang iblis surgawi dengan darah kehidupan ya. Memang cara-cara bangsa iblis selalu begini. Kau bisa hancurkan serangan penuh tenagaku? Diagram Taiji ini akan jadi kuburanmu. Ye Chang, hentikan. Atau ku bunuh dia. Lepaskan energi Yin Yang sekarang. Atau ku habisi dia. Ye Chang, jangan pedulikan aku. Bunuh Chen Kunlun. Dia lebih penting dariku. Jika tak dibunuh, benua Lingjing dalam bahaya. Begitu dunia iblis turun, seluruh benua sekitar akan... Diam. Atau ku hancurkan kau sekarang. Lepaskan diagram Taiji. Jangan. Kenapa kau lepaskan diagram Taiji? Kenapa tak bunuh Chen Kunlun saat ada kesempatan? Chen Kunlun bisa dibunuh kapan saja, tapi jika kau mati, kau benar-benar hilang. Berani sekali kau ucapkan kata-kata itu. Jangan kira dapat energi Yin Yang. Lalu kami tak bisa hancurkan kau. Lepaskan dia. Aku takkan melepaskannya. Kau bisa apa? Wajahnya yang mungil ini sangat tampan. Bagaimana jika wajah ini terluka? Kau mencari kematian. Begitu kau bertindak, aku akan menghabisinya. Benarkah? Mari kita lihat seberapa cepat kau. Kau masih punya jurus ini? Telapak tangan ini, apakah disebut serangan jarak jauh? Tak disangka kemampuan Tuan Kuil semakin hebat. Tak kusangka kau masih punya jurus ini. Kau baik-baik saja? Melihat kalian mesra, aku merasa jijik. Tapi sudahlah. Hari ini dunia iblis akhirnya akan turun. Ye Chang, sudah 5.000 tahun. Kau masih begitu ragu-ragu. Tadi kau bisa membunuhku. Tapi kau tak bertindak demi menyelamatkan wanita ini. Ini akan menjadi penyesalan terbesarmu. Sepertinya kau mengenali dupa ini. Kenal, tentu saja kenal. Dupa penghancur dunia, mustika dunia iblis kalian. Jadi, inilah senjata pamungkas yang kau bawa dari dunia iblis? Dunia iblis turun. Tak akan ada lagi yang bisa menghentikannya. Celaka, dupa penghancur dunia telah dinyalakan. Sekali Raja Iblis turun, seluruh benua Lingjing akan dibantai habis oleh dunia iblis. Disapu bersih. Semua akan jadi budak dunia iblis. Semua menjadi budak mereka. Diam! Kau sadar apa yang kau ucapkan? Menjadi budak? Apakah kau masih pria sejati benua Lingjing? Lalu bagaimana? Asal dapat kekuatan, meski jadi budak aku rela. Seluruh benua Lingjing sudah milik mereka. Sedangkan kalian, bicaralah sesukamu. Bagaimanapun takkan berubah. Selanjutnya akan jadi tawanan dunia iblis. Belum tentu dunia iblis turun. Bahkan jika benar turun, aku Ye Chang ada di sini. Dunia iblis itu tak akan bisa sentuh satupun penduduk benua Lingjing. Ye Chang, Ye Chang. Terhadap kekuatanmu sendiri, kau benar-benar buta dan percaya diri. Belum lagi soal turunnya dunia iblis. Dengan kekuatanku sendiri, aku sudah di atas benua Lingjing. Jika Raja Iblis bertindak, benua Lingjing pun hanya jadi mangsa. Dan kau, Ye Chang, di tangan Raja Iblis, hanyalah seekor semut. Aku malah penasaran dengan Raja Iblis ini. Tapi sayangnya, dupa penghancur duniamu tak dapat memanggil dunia iblis lagi. Bahaya, dia mau menyegel pintu masuk dunia iblis. Hentikan dia, jangan biarkan dia menyegel pintunya. Ye Chang, ku bilang kau bodoh. Begitu dupa penghancur dunia ini dinyalakan, jalur ke dunia iblis akan terbuka. Tak ada yang bisa menghentikannya. Benarkah? Tentu benar. Bagus sekali. Ye Chang, sekuat apapun kau tak bisa menutup jalur dunia iblis ini. Hari ini dunia iblis datang, kau pasti mati. Selama dia tak bisa membuka jalur ini, maka hari ini dia pasti tewas. Yang mulia Raja Dewa, apakah pintu dunia iblis ini benar tak bisa ditutup? Hah, menutup? Hari ini, meski energinya habis terkuras, dia tetap tak bisa menutup jalur ini. Bagaimana jika ditambah energi spiritualku? Paman Kaisar Wu. Paman Kaisar Wu. Bagus, Kaisar Wu datang.
Dengan Kaisar Wu, jalur dunia iblis pasti bisa ditutup hari ini. Kenapa Kaisar Wu bisa datang? Lupa? Si Jalang Qinlan yang hancurkan lencana Kaisar manusia. Kaisar Wu merasakannya, jadi datang kemari. Perempuan itu pantas mati. Hormat pada pemimpin kuil Raja Dewa. Bangunlah. Kaisar Wu memberi hormat pada Ye Chang. Apa kehebatannya? Paman Kaisar Wu, dunia iblis akan turun. Aku tahu. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku tak akan biarkan dunia iblis turun ke benua Lingjing. Kaisar Wu, kau pikir hanya kau dan Ye Chang bisa menghalangi turunnya dunia iblis? Kau terlalu naif. Begitu terbuka, portal dunia iblis tak bisa ditutup. Meski kau habiskan seluruh energi sejati, tak akan berguna. Tak dicoba, mana tahu berhasil. Benar, tak dicoba, mana tahu. Hari ini, para kuat di kuil Raja Dewa kami, bahkan jika habiskan semua energi spiritual, akan menyegel gerbang dunia iblis ini. Ya, kuil Raja Dewa kami, meski tersisa satu orang terakhir, harus menyegel gerbang dunia iblis ini. Layaklah kuil Raja Dewa di benua Lingjing kami. Berani, pemuda benua Lingjing kami pasti tak akan berdiri di belakang kalian. Urusan menyegel gerbang dunia iblis hari ini, hitung aku juga. Aku juga. Hari ini gerbang dunia iblis harus disegel. Hahaha. Sekelompok semut di dasar sumur. Berkumpul sekalipun, hanyalah gerombolan tak berguna. Kalian pikir dengan berkumpul bisa mengancam gerbang dunia iblis? Begitu gerbang dunia iblis terbuka, bahkan penguasa dunia tak bisa menutupnya. Hanya dengan kalian, kalian hanya berkhayal. Mungkin Raja Iblis masih mau mengampuni kalian. Ke kalian. Ye Chen, Ye Xinghai. Di mana tulang punggung kalian sebagai putra keluarga Ye? Apa gunanya menjadi putra keluarga Ye? Aku telah bergabung dengan ras iblis. Aku pasti akan menjadi tangan kanan Raja Iblis. Nanti, bukan hanya keluarga Ye kecil ini, bahkan seluruh dinasti Dao tak akan kuperhitungkan. Benar, saat Raja Iblis tiba di benua ini, seluruh dinasti Dao akan kuberikan padamu. Terima kasih, Guru. Mengurus dinasti Dawuku dengan mudah begitu? Jangan anggap remeh Kaisar Wu. Kedatangan dunia iblis sudah tak terelakkan. Gerbang dunia iblis telah terbuka. Tak ada yang bisa menutupnya. Beberapa hal jika tak dicoba, mana tahu hasilnya. Hari ini, aku, leluhur manusia dan kaisar, mempertaruhkan nasib dinasti Dawu untuk menyegel jalur ras iblis. Segala sesuatu kembali kepada satu. Para petarung kuil Raja Dewa, bahkan dengan nyawa, takkan biarkan bangsa iblis turun. Dengan gerombolan seperti kalian, mau halangi dunia iblis datang? Kaisar Wu benar. Banyak hal baru tahu setelah dicoba. Genta kekacauan retak. Apa? Genta kekacauan retak. Apa Ye Chang ingin hancurkan genta kekacauan ini? Apa? Mau hancurkan genta kekacauan? Tebakanmu benar. Tapi hanya setengah. Apa yang dia inginkan? Hancurkan genta kekacauannya sendiri. Untuk apa? Jangan-jangan sadar tak bisa lawan kita, jadi kehilangan akal. Ini tak sesederhana itu. Ye Chang bukan orang gegabah. Apa? Genta kekacauan. Jika genta kekacauan hancur, tenaga dewanya akan dimakan balik. Dia gila. Jangan biarkan dia hancurkan genta kekacauan. Kau tak bisa halangi aku. Bagaimana mungkin? Tadi dia habiskan banyak energi. Kenapa masih sekuat ini? Hari ini Ye Chang mengorbankan senjata pusaka untuk segel jalan ke dunia iblis, bawa kedamaian untuk masa depan. Jangan mimpi, Ye Chang. Aku di sini. Mustahil kau halangi kedatangan dunia iblis. Ye Chang, energimu hampir habis. Tak kusangka masih bisa melukaiku. Aku, Chen Kunlun, mewarisi kekuatan Raja Iblis. Kau bilang aku lemah? Ye Chang, kau terlalu sombong. Raja Iblis pun apa? Lambat laun akan kuhancurkan. Kau takkan punya kesempatan itu. Gerbang dunia iblis terbuka. Dunia iblis turun. Guru, Dia mengorbankan jiwanya untuk Ye Chang. Kami pertaruhkan nyawa. Raja Kuil Dewa hancurkan senjata pusakanya. Hanya bisa tutup gerbang iblis sedikit.
Hong Yan Zian. Nama kalian akan dikenang di benua Lingjing. Tidak, jalur iblis ini tak boleh tertutup. Dengan darahku, sambutlah rajaku. Sial. Dia akan gunakan darah murninya untuk panggil Raja Iblis. Jalur iblis menciut. Apakah jalurnya akan tertutup? Jalur itu tak boleh ditutup. Chen Kunlun, kau kalah. Chen Kunlun, tak kusangka kau kalah dari Ye Chang. Sungguh mengecewakan. Gerbang dunia iblis terbuka sepenuhnya. Yang mulia Raja Iblis, Anda telah turun. Kau adalah Tuan Kuil Raja Dewa Ye Chang. Benar. Inikah kekuatan penguasa dunia iblis? Penguasa dunia iblis melampaui tingkat dewa dunia fana. Inikah tahap penguasa dunia? Penguasa dunia yang mulia Raja Iblis, saya adalah putra mahkota keluarga, saya bersedia tunduk pada ras iblis. Guru baru saja berjanji padaku. Setelah Anda turun, dinasti Dawu akan dihadiahkan padaku. Siapa kau? Sampah seperti kau berani meminta sesuatu dariku? Karena kau ingin bergabung dengan ras iblis? Jadilah bagian dari ras iblisku. Ah, Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Tubuhku, retak, jangan Yang Mulia. Yang mulia Raja Iblis, jangan sakiti anakku. Pasukan iblis masih butuh banyak darah dan energi untuk diserap. Karena kalian berdua begitu menyayangi satu sama lain. Mari bersama-sama memberi makan pasukan iblisku. Raja Iblis, bisakah Anda memberinya pengampunan? Dia adalah murid saya. Bebaskan dia bisa. Bagaimana kalau darah murnimu kau gunakan untuk memberi makan pasukan iblisku? Raja Iblis, ampunilah. Orang ini serahkan pada Anda. Saya tidak akan mengeluh. Guru, tolong aku, tolong. Sudah kukatakan, bencana alam masih bisa ditebus, tapi kejahatan manusia tak terampuni. Kau telah banyak berbuat jahat, inilah akibatnya. Ye Chang, jika kau tidak menolongku meski jadi hantu, aku takkan membiarkanmu. Pasukan iblisku akan turun ke dunia ini. Mereka pasti sangat bersemangat. Raja Iblis, dialah penghalang terbesar bagi pasukan kita. Jangan biarkan dia hidup. Kau mengajari aku? Tidak berani, Raja Iblis, ampunilah. Tuan Kuil Raja Dewa Ye Chang, tak kusangka masih sangat muda. Aku telah berinkarnasi ribuan tahun, tinggal di benua Lingjing puluhan ribu tahun. Sudah tidak muda lagi. Menarik. Aku mengagumimu, Ye Chang. Ikutlah aku. Asal kau setuju, dunia iblis dan benua Lingjing akan jadi milikmu. Raja Iblis, apa maksudmu? Kau mau menyerahkan benua Lingjing kepada dia? Chen Kunlun, apa aku terlalu baik padamu? Kau terus menentangku. Apa kau pikir aku tak tega membunuhmu? Ampun Tuan. Kalau masih berani lagi, keluarga Chen akan kubasmi. Pasukan iblis masih butuh lebih banyak energi darah. Tak masalah menjadikan keluargamu tumbal pertama. Pergi. Terima kasih atas pengampunan Raja Iblis. Tampaknya pemimpinmu tak terlalu baik pada anak buah. Itu hanya untuk sampah. Tapi kau berbeda. Kau kuat asal mau bekerja sama denganku. Kita akan kuasai dunia ini bersama. Kau dan aku setara. Kalau begitu, tawaranmu cukup menarik. Benar, kita berdua memerintah bersama. Bagaimana? Jadilah penguasa dua dunia bersamaku. Maaf, aku tolak. Ulangi. Katakan aku menolak. Benda tak tahu diri berani menolak undangan Raja Iblis. Begitu Raja Iblis marah, apalagi dia, seluruh benua Lingjing akan jadi milik Raja Iblis. Dia tidak tahu kekuatan Raja Iblis. Dunia iblis diciptakan olehnya. Ye Chang berani menolak Raja Iblis. Pasti mati hari ini. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Kalau tidak, akhirmu dan benua Lingjing akan menyedihkan. Kau pasti tak ingin benua Lingjing hancur berkeping-keping. Apa belum cukup jelas? Ulangi. Saya tolak. Cari mati. Ye Chang, Jangan pergi, jangan mendekat. aku bunuh kau. Berhenti. Kenapa
Kalian bukan lawannya. Raja Dewa, tidak adakah cara kalahkan dia? Mungkin masih ada cara. Cara kalahkan aku? Aku penguasa dunia, melampaui dewa dunia fana. Penguasa dunia benua Lingjing menghilang puluhan ribu tahun lalu. Penguasa dunia tiada. Siapa lawanku? Penguasa dunia tidak muncul, siapa yang bisa melawan? Apalagi hanya satu dewa pedang dunia fana, 2 atau 3 pun di hadapan Raja Iblis percuma. Ye Chang, sebaiknya kau menyerah. Raja Iblis memberimu kesempatan hidup di benua Lingjing, mencari tempat untukmu menghabiskan sisa umur. Jika ingin membantai benua Lingjing, langkahi dulu mayatku. Energi kekaisaran ribuan tahun ini juga bisa membuatku setara dewa dunia fana. Aku masih mampu bertarung. Menarik. Kalian berdua dewa dunia fana adalah yang terhebat di benua Lingjing, tapi di hadapanku kalian belum sepadan. Apakah yang mulia Raja Dewa tak bisa mengalahkannya? Energi klan kerajaan dinasti Dao ribuan tahun bisa mengalahkannya. Kamu bercanda, energi kekaisaran pada Kaisar Wu paling hanya membawanya ke tingkat dewa dunia fana. Masih berkhayal kalahkan Raja Iblis? Ye Chang, otakmu mungkin rusak ketakutan. Bisa-bisanya berharap pada Kaisar Wu di tahap menghadapi tribulasi. Ingin gunakan energi kekaisaran untuk kalahkan aku? Aku ingin lihat bagaimana caramu. Energi kekaisaran yang ditumpangkan pada Kaisar Wu memang hanya bisa membawanya ke tingkat dewa dunia fana. Jika ditransfer padaku, aku bisa tembus dunia fana masuk jajaran penguasa dunia. Keyakinan miliar makhluk dinasti Dao cukup mewakili kehendak mereka. Asal aku dapat kehendak mereka, aku akan jadi pondasi benua terdekat. Tidak mungkin. Dia sudah jadi dewaku. Mana mungkin maju lagi? Apa hakmu bicara padaku? Transfer energi kerajaanmu padaku. Dia benar-benar menyatukan energi kerajaan ini. Jika dia berhasil menyatukan energi kerajaan, bukankah dia akan jadi seperti penguasa dunia? Tidak mungkin, mustahil. Kenapa bisa begini? Apa? Dia bisa halangi serangan Raja Iblis? Siapa dia? Mana mungkin jadi penguasa dunia? Dia sedang menyatukan energi kerajaan. Bisa berjalan begitu lancar. Di hadapanku masih mau jadi penguasa dunia? Karena kau tak mau bergabung, matilah. Hahaha. Raja Iblis akan serius. Kau pikir bisa mencapai puncak di hadapan Raja Iblis? Berdasarkan tahap menghadapi tribulasi yang kecil ini, membunuhmu semudah membunuh semut. Benarkah? Kalau begitu, semut ini bisa menggigitmu sebelum mati. Gak tahu kemampuan sendiri. Bagaimana mungkin tahap menghadapi tribulasi sekuat ini? Aku mengerti. Dia menyatukan nyawanya ke dalam satu serangan ini, hanya untuk bisa mengusir Raja Iblis. Tampaknya serangan dengan mengorbankan nyawa dari Kaisar Wu hanya segitu saja. Karena kau sudah menyerang, maka matilah. Lawanmu adalah aku. Ye Chang, kau benar-benar jadi penguasa dunia. Hari ini selama aku di sini, dunia iblismu ingin menyerang benua Lingjing, rasanya mustahil. Kau sungguh mau melawanku? Jika aku serang sepenuhnya, kau kira bisa menahanku? Jika aku serang sepenuhnya, kau kira dunia iblismu bisa tahan? Bahkan jadi penguasa dunia pun lalu bagaimana? Dia baru jadi penguasa dunia, pasti belum sekuat Raja Iblis. Benar, bunuh dia selagi belum kuat. Kalau mau perang, ayo perang. Atau pergi dari benua Lingku. Baik, kalau begitu, menghilanglah dari dunia ini. Iblis surgawi turun ke dunia. Dunia iblis akhirnya terwujud. Demi jiwa langit dan bumi, demi takdir rakyat jelata, meneruskan ajaran suci para leluhur, membuka kedamaian abadi. Pedang ini bernama pembasmi iblis. Datanglah pedang. Berani menyerang umat manusia, jauh pun akan kubasmi. Hari ini kalian akan kuhabisi demi benua Lingjing, membuka kedamaian abadi. Ye Chang, kau ingin membunuhku tanpa aku menjaga dunia iblis?
ia pasti akan turun ke dunia. Saat itu kedua dunia akan menyatu. Bahkan kau sebagai penguasa dunia tak bisa menghentikannya. Apa katamu? Saat itu kedua dunia akan menyatu. Bahkan kau sebagai penguasa dunia tak bisa menghentikannya. Kau cari mati. Cobalah, jika aku mati, lihatlah apakah dunia iblis akan runtuh. Nanti, pecahan dunia iblis akan muncul di mana saja di benua Lingjing. Banyak zona terlarang akan bermunculan. Di mana-mana jadi neraka duniawi. Terserah kau berani membunuhku atau tidak. Aku punya satu cara. Menyegel Raja Iblis. Menyegel? Dia adalah penguasa satu dunia. Kau pikir baru jadi penguasa dunia langsung bisa menyegelku? Jangan bercanda. Kau memang kuat. Tapi aku punya genta kekacauan. Aku tak bisa menyegelmu, tapi dia bisa. Bagaimana mungkin, bukankah genta kekacauan ini sudah kau hancurkan? Genta kekacauan ini adalah pusaka langit. Yang kuhancurkan hanyalah energi spiritualnya. Inilah wujud aslinya. Aku akan menyegelmu di dalam genta kekacauan. Kau akan selamanya dalam kegelapan. Dunia iblis tanpaku, nanti benua Lingjing juga akan terkena imbasnya. Aku akan pergi ke dunia iblis untuk benua Lingjing menyingkirkan ancamanmu ini. Kau akan pergi ke dunia iblis? Bagaimana mungkin kau bisa pergi ke sana? Aku telah menjadi penguasa dunia. Di bawah 3 dunia ini adakah tempat yang tak bisa kudatangi, apalagi dunia iblismu? Aku tak mau disegel. Aku tak mau disegel. Untuk perdamaian abadi benua Lingjing, Ye Chang, kau juga akan menyegel kami di dunia iblis. tebakanmu benar. Kaisar Wu, benua Lingjing ini kupercayakan padamu. Hormat pada Yang Mulia Raja Dewa.